That's so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bung Rahayu. Saya kelas 10K SMA Negeri 2 Paneglang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Nah, sebelum itu, apa sih prinsip geografi? Secara bahasa, prinsip adalah kebenaran yang dijadikan dasar dalam bertindak. Sedangkan prinsip geografi adalah sebuah landasan dalam menjelaskan suatu gejala atau fenomena geosfer. Contohnya, kita mau membahas tentang fenomena air terjun. Nah, dari air terjun ini, hal apa nih yang mau kita bahas? Mau letak air terjunnya, ketinggian air terjunnya, atau komponen-komponen lain mengenai air terjun. Nah, landasan yang kita gunakan dalam pembahasan fenomena air terjun inilah yang disebut dengan prinsip geografi. Prinsip geografi ini sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan prinsip geografi yang menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini juga berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau pemaparan dalam prinsip ini bisa dalam menggunakan bentuk peta, grafik, ataupun tulisan. Contoh dari prinsip ini juga adalah tabel data jumlah penduduk di Indonesia atau grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19. Yang kedua adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi merupakan prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini menjelaskan tentang seberapa luas fenomena ini menyebar di suatu wilayah. Contoh dari prinsip ini juga adalah peta persebaran penduduk di Jawa Barat. Nah, prinsip distribusi ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu adanya data persebaran. Jadi, prinsip ini bisa digunakan ketika terjadi ketidakmerataan fenomena di suatu wilayah. Yang ketiga merupakan prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Jadi prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa akibat fenomena itu terjadi. Contoh dari prinsip ini adalah gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumpukan lempeng bumi atau hujan yang terus-menerus akan menyebabkan banjir. Yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip geografis yang menjabarkan, melihat penyebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Dan dengan kita dapat simpulkan, berarti prinsip ini merupakan prinsip yang paling lengkap dari prinsip-prinsip sebelumnya. Contoh dari prinsip ini juga adalah ketika kita ingin membahas gunung berapi yang ada di Indonesia, kita bisa membahas tentang yang pertama adalah jumlah gunung berapi yang ada di Indonesia, yang kedua adalah persebaran gunung berapi di Indonesia, yang ketiga mengapa Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.